dari pesantren untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari Marwah dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kognitif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Kosma dipersiapkan untuk memimpin doa dan olahraga dulu ya kita pagi ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Belajar apa kita hari ini? Psikologi kognitif. Mudah dan bisa. Apa? Mudah dan bisa. Sekali lagi. Mudah dan bisa. Go. Katakan bisa. Bisa. Ya, terima kasih. Kalau sudah olahraga ada yang cemberut nggak kira-kira? Ya, kalau sudah yel-yel ada yang cemberut nggak? Nggak kan? Semuanya sudah senyum. Semuanya sudah happy? Happy. Kalau kita happy, materi hari ini semua akan langsung masuk ke otak. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang atensi, persepsi, sensasi. Kalau atensi berarti tentang apa? Atensi, fokus, memperhatikan ya, fokus. Kalau orang bisa memperhatikan sesuatu hal, itu butuh yang namanya fokus ya. Memperhatikan sesuatu itu butuh fokus. Nah, fokus itu diperlukan oleh kita, tentu juga membutuhkan namanya kognisi. Nah, pada pagi hari ini yang masih cerah ini kita mempelajari tentang kognisi, psikologi kognitif dengan tema memori. Kenapa psikologi kognitif kita pelajari? Coba dibaca yang kenceng. Kognisi merupakan satu aspek dari berpikir dan merupakan fungsi terbesar dalam psikologi manusia. Jadi porsi terbesar itu adalah kognisi. Dalam tubuh manusia itu yang menempati porsi terbesar adalah kognisi. Kognisi itu berupa apa aja? Persepsi, rasa, ingatan, dan lain-lain. Iya, itu ya. Jadi alasan kenapa kita harus mempelajari psikologi kognitif. Kemudian Edward Tolman, tahu siapa beliau? Bapak psikologi kognitif. Dia mempelajari tentang apa? Eksperimentifus. Iya. Dan dia menyimpulkan bahwa tingkah laku melibatkan proses kognisi. Jadi mustahil ketika ada manusia dia berperilaku seperti apa tanpa adanya kognisi. Ya, jadi nggak ada namanya manusia itu bertindak tanpa adanya kognisi, atau langsung bertindak aja, langsung berperilaku tapi tidak ada kognisinya, itu nggak ada ya. Aku langsung aja kok, langsung bertingkah gitu aja, langsung maju gitu aja tanpa ada kognisi atau tanpa ada pikiran, itu nggak ada istilah seperti itu ya. Karena menurut Bapak psikologi, dia menyimpulkan bahwa tingkah laku melibatkan proses kognisi. Oke. Siapa yang suka menghafal?
Semua. Semua anak pondok pasti menghafal. Apa yang kalian hafal? Nagom. Apalagi? Al-Quran. Nah, di sini. Kenapa orang yang menghafal sering diulang-ulang? Masukkan daya ingat. Biar ingatannya kuat, memperkuat daya ingat sama aja. Terus apalagi? Kenapa orang yang menghafal kok nggak langsung sekali jalan? Kenapa? Kenapa orang menghafal kok nggak sekali baca dia langsung udah nggak usah dibaca lagi? Yasin, udah. Kenapa ayo? Karena gampang lupa, benar. Ya, karena gampang lupa. Nah, kali ini capaian pembelajaran kita ini ya. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Jadi nanti ketika kalian bermasyarakat, kalian bisa ikut andil di dalamnya. Ya, ketika kalian terjun dalam masyarakat, kalian bisa ikut mewarnai kehidupan masyarakat, bukan kalian yang diwarnai. Ya gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah mengembangkan pemikiran kritis. Paham ya? Jadi nggak seenaknya sendiri dalam berperilaku, nggak seenaknya sendiri dalam pengucapan. Kemudian mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian lakukan harus dibarengi dengan pemikiran yang jelas, pemikiran yang terarah. Jangan langsung bertindak gegabah. Jangan ada kata pokok gelem ngene ra gelem ya wis. Nah, itu salah ya. Kalau jadi mahasiswa harus ada patokan yang jelas. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan dan menyarikan pemecahan masalah. Itu tadi ya saya katakan. Ketika ada masalah, masalahnya itu apa, solusinya gimana. Jangan fokus kepada penyebabnya. Kenapa saya bisa nggak lulus mata kuliah Bu Mentari misalnya? Oh, karena teman saya nggak mau nyontekin, itu nggak boleh. Ya, saya nggak lulus berarti saya harus apa? Gitu ya. Itu capaian pembelajaran harus seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, yang kita bahas hari ini itu ini. Ini tadi kenapa orang menghafal itu sering diulang, ya. Kenapa orang menghafal sering diulang? Karena kita ada memori. Memori apa? Silakan dibaca. Yang kewenceng. Kemampuan untuk menyimpan informasi pada otak manusia. Kemampuan untuk Menyimpan informasi. informasi itu seperti apa? Stimulus. Stimulus. Terus semua yang ada pada lingkungan sekitar kita yang melalui semua panca indera itu adalah informasi, ya. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasa, apa yang kalian raba, itu semua juga masuk dalam informasi. Paham? Ya, lanjut ya. Itu adalah memori. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah disuruh ibunya belanja? Siapa yang pernah belajar sistem SKS? SKS tahu? SKS itu apa? Sistem kebut semalam. Siapa yang pernah murojaah Quran? Disuruh ibu belanja. Ketika kalian disuruh ibu belanja, apa yang kalian lakukan?
Nak, belikan ibu cabai 5.000, bawang merah 5.000, bawang putih 5.000, susu 1 kilo, gula 1 kilo. Nah, itu siapa yang akan mengulang kata-kata itu? Iya, kalian, diri kita. Sepanjang jalan kita akan mengucapkan itu enggak? Iya. Lombok 5.000, bawang merah 5.000, bawang putih 5.000 sampai di tempat tujuan, sampai kita mendapatkan barangnya. Itu kalau benar. Tapi kalau ketika kalian menghafalkan apa yang disuruh ibu kalian sampai di tempat tujuan, kemudian di situ ada coklat, di situ ada kacang goreng, nah itu namanya memori kalian terdistraksi atau diganggu. Wah, coklat nih. Distraksi. Bu, beli coklat 5.000, kacang goreng 5.000. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Mana cabai, mana bawang merah, mana bawang putih. Nah, berarti memori kalian sudah mengalami distraksi atau distraction. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus mengulang. Belajar sistem SKS. Besok ujian, sekarang belajar. Ya, semalam enggak tidur, begadang. Ketika sudah belajar, besoknya langsung bisa. Enggak lupa, besoknya langsung bisa mengerjakan semuanya. Tapi setelah ujian selesai, apa yang didapat? Karena kalian merasa informasi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Silakan kalau mau melihat jurnal tentang psikologi kognitif, ada meningkatkan memori jangka pendek dengan karawitan. Tahu karawitan apa? Ya, cari ya, karawitan itu seperti apa. Pengaruh emosi terhadap memori dan lain-lain. Pengaruh emosi terhadap memori. Ketika emosi kita netral, emosi netral itu emosi yang seperti apa? Emosi netral, enggak marah, enggak baper. Ya, netral. Kayak gini, itu emosi kita netral. Itu memori kita bagus. Ketika emosi kita positif, memori kita cenderung lebih naik. Ya, cenderung lebih naik ingatannya. Ketika emosi kita turun, itu memori kita jauh lebih merosot. Ya, itu hubungan pengaruh emosi terhadap memori. Kemudian ini tadi, memori jangka pendek. Ketika kalian disuruh ibu kalian belanja, kalian akan mengulang. Kemudian kalian sudah mendapat belanjaannya, kalian akan lupa. Itu adalah memori jangka pendek. Kenapa bisa lupa? Karena informasi tersebut tidak diperlukan lagi bagi kalian. Berapa jangka waktu penyimpanan memori seperti ini? Ada yang tahu? 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit? Ada yang tahu? 1 menit? Kurang dari 20 detik. Kurang dari 20 detik memori jangka pendek ada dalam otak kalian. Bawang merah, bawang putih, cabai 5.000. Bawang merah, bawang putih, cabai 5.000. Bawang merah, bawang putih, cabai 5.000. Kurang dari 20 detik. Ketika sudah lebih dari 20 detik, nasib ini nanti, nah, kurang dari 20 detik, memori ini nanti akan hilang sudah. Tapi kalau masih ingat, berarti dia mengalami proses konsolidasi menjadi memori jangka panjang. Ya, nasibnya memori jangka pendek cuma ada 2. Ya, nasibnya cuma ada 2, dikonsolidasi menjadi memori jangka panjang atau hilang atau dilupakan. Jadi ketika kalian tadi bawang merah, bawang putih, cabai itu diulang-ulang, kemudian sudah dapat belanjaannya, sampai di rumah, setelah itu main HP, game, semuanya sudah hilang. Nah, belikan lagi barang yang tadi, apa ya? Benar nggak? Memori jangka pendek memiliki penyimpanan yang terbatas.
Ya, penyimpanannya sangat terbatas. Nggak bisa kalian tumpuk-tumpuk menjadi satu kesatuan, itu nggak bisa. Hari ini harus menghafal satu jurnal, nggak bisa. Hari ini harus menghafal satu juz Al-Quran sekali baca, nggak bisa. Ya, nih penyimpanan memori di otak. Kalau yang short term memory ada di mana? Hipokampus. Hipokampus. Hipokampus itu bagian otak di tengah kecil, ya. Nanti silakan ada gambar, silakan dilihat. Kemudian kalau yang long term memory di korteks cerebral atau cerebral cortex. Kalau di hipokampus ini nanti informasinya sudah cukup, nggak diperlukan lagi, dia sudah hilang. Tapi kalau informasi ini penting bagi kita, dia akan diteruskan ke korteks cerebral. Di korteks ini pun juga nanti berbeda-beda. Di korteks ada yang namanya korteks visual, ada korteks auditory. Kalau korteks visual itu apa yang kita lihat itu nanti kita akan mengenal. Oh, wajahnya Mas A, wajahnya Mas B, Mbak A, Mbak B. Ya, itu akan disimpan di korteks visual. Beda dengan korteks auditory. Tanpa melihat kita bisa mengenal. Oh, suaranya ini Mas A, suaranya ini Mas B. Ya, tanpa melihat kita sudah bisa menyimpulkan siapa suara itu tadi. Gitu ya. Nah, kalau yang long term memory disimpannya di mana tadi? Korteks cerebral. Kalau yang short term memory? Berapa kemampuan otak dalam menyimpan memori, ada yang tahu? Kemampuan otak dalam menyimpan memori, menyimpan informasi. Kemampuan otak dalam menyimpan informasi. Jawabannya deng deng nih. Berapa? 2,5 petabyte. 2,5 petabyte atau 1 juta gigabyte. Setara dengan berapa? 3 juta jam. 3 juta jam sinetron. Kira-kira seberapa besar itu otak kalian? Kalau dijembreng, kalau dibeber, itu kira-kira seberapa? Seruangan ini ya, seruangan ini otak kita itu mampu menyimpan informasi segitu banyak. 3 juta jam sinetron lah ya, 3 juta jam sinetron. Makanya sayang banget kalau otak kalian nggak dipakai, apalagi dipakai untuk tidur ya. Mumpung kalian masih kuliah, masih belajar, yang murojaah lanjutkan, yang belajar nadom lanjutkan, belajar apa lagi lanjutkan. Mumpung otaknya masih bisa diajak mikir ya. Gimana menurut kalian, hebat nggak? Hebat, iya, hebat banget. Nah, di sini kita akan mengkaitkan ya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama diyakini lebih efektif apabila didukung dengan kualitas aspek kognitif, sehingga umat beragama memiliki wawasan beragama yang memadai berbasis karakter melalui penanaman nilai-nilai jujur, adil, berimbang, dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah melakukan moderasi beragama, kemudian tidak adanya aspek kognitif, apa kira-kira yang terjadi? Kalian tahu moderasi beragama seperti apa? Toleransi, tolong menolong ya, menghargai satu sama lain ya. Entah itu agamamu apa, agama kita apa. Kalau sudah moderasi beragama, kita sudah satu kesatuan. Apalagi satu Indonesia ya, kita sudah satu kesatuan. Kalau tidak ada aspek kognitif di dalamnya, kira-kira seperti apa? Egonya yang tinggi ya. Aku pokoknya ngene, kowe nggak ngurus. Ya, kayak gitu kan? Kalau tidak ada aspek kognitif. Kalau tidak ada toleransi yang tinggi juga, kita sembahyang hadap ke barat, misalnya pakai gerakan yang gimana, kemudian teman kita pakai gerakan yang beda, kita langsung nggak terima.
Nah, kita tidak memiliki aspek kognitif. Harusnya kita saling menghargai. Oh, beda keyakinan, beda apa namanya ya? Beda imam misalnya ya. Seperti itu moderasi beragama. Kembali ke slide 7, kenapa para penghafal Quran sering melakukan murojaah tuh? Karena apa? Iya, karena memori jangka pendek ketika melalui proses konsolidasi atau memperkuat dan dilakukan berulang-ulang akan berubah menjadi jangka panjang. Jadi jangan heran ketika ada guru-guru kita, Bu Nyai, Pak Nyai kita memberikan petuah gitu ya. Ayo diapalno, ya kan biasanya. Apalno iki, apalno A, B, C sampai Z. Lakukan aja. Kalau dihafalkan berarti lebih dari 1 kali. Benar? Iya, lebih dari 1 kali. Misal, apalno Yasin 7 kali. Kalian akan menghafal 7 kali, ya kan? Yasin, Al-Quran ya. Biasanya gerakannya berputar-putar. Atau gini, Yasin, Al-Quran ya. Itu untuk apa? Untuk fokus ya. Hubungan dengan materi kita sebelumnya. Untuk fokus. Kuis. Jawab ya atau tidak, benar atau salah. Sudah siap semuanya? Sudah siap ya. Yang nggak bisa jawab nanti nggak ada hukuman loh. Ya, kuis jawab ya atau tidak, benar atau salah. Sudah siap? Ya, mulai ya. Yang pertama, benar atau salah? Hipokampus tempat penyimpanan memori jangka panjang. Kenapa? Tempatnya di mana? Korteks cerebral. Karena memori jangka panjang letaknya ada di korteks cerebral. Benar atau salah ketika kita mengulang-ulang itu malah tambah lupa? Yang ada tambah? Benar atau salah memori jangka pendek hanya mampu disimpan kurang dari 20 detik? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian ada lagi, pernah lihat seperti ini? Kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya? Putih. Tisu warnanya? Putih. Sapi minum? Sapi minum air, bukan minum susu. Kemudian lanjut, ini untuk ngasah memori ya, untuk ngasah kognitif kita. Ayah Mary punya 5 anak. Nana, Nene, Nini, Nono. Siapa anak kelima? Siapa? Siapa? Mary. Mary, tepuk tangan. Lagi, satu lagi. Seorang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, ia berhasil menyampaikan keinginannya pada penjaga toko dan ia berhasil membeli sikat gigi. Berikutnya, seorang buta masuk ke toko itu dan ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Tinggal ngomong aja. Kenapa? Karena dia tidak bisu. Jawabannya ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Tuh. Langsung aja ngomong karena kan nggak bisu. Gitu ya. Sudah habis ya? Sudah. Kemudian ya. Salah satu untuk mempertajam memori kita, silahkan tangan atau ikuti gerakan saya. Ikuti perintah saya, jangan ikuti gerakan saya, gitu ya.
Pernah? Pernah dengar seperti ini? Iya. Instruksinya saya ulangi, silahkan ikuti instruksi saya, jangan ikuti gerakan saya. Gajah? Kalau saya bilang gajah, kalian besar. Gajah besar, semut kecil. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal, gajah kalian bilang kecil, semut besar. Jadi ikuti gerakannya, ya. Gimana? Ikuti instruksi saya, jangan ikuti gerakan saya. Yuk, 1, 2, 3. Semut ikuti instruksi saya, jangan ikuti gerakan saya. Yuk, fokus. Semut, gajah, gajah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, materi kita cukup di sini dulu. Ini materi tentang memori. Nanti kalian akan dapat tugas untuk hari ini ya. Kalian akan dapat tugas hari ini. Untuk yang pertama, silahkan resume apa yang kita pelajari hari ini tadi. Yang kedua, silahkan baca buku, mulai dari buku psikologi kognitif yang so-so bisa, kemudian jurnal juga bisa. Silahkan cari di internet jurnal psikologi kognitif. Itu kemudian kalian resume terkait memori. Jadi bisa memori jangka panjang, memori jangka pendek. Ada berapa tugas hari ini? 2. Yang pertama apa? Resume materi kita hari ini. Kemudian yang kedua ditambah jurnal. Ya, ditambah membaca jurnal. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jangan putus asa dalam belajar. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda lagi. Gitu ya, tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.